Eh, Harapan saya semuanya bisa hadir karena ini adalah hal yang sangat penting untuk persyaratan sidang. Jadi bagi yang ini saya pilih hari ini jam 10-an itu adalah menurut di sekretaris saya, staf saya itu semuanya tidak ada bimbingan. Jadi saya harap teman-teman yang hadir itu harusnya lebih dari 400 sama prodi D3 atau vokasi. Nah, baik, saya mulai aja izin karena waktu hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Waalaikumsalam. ya baik, menindaklanjuti terkait dengan persyaratan sidang. Jadi teman-teman mohon disimak, terus kemudian dicek lagi persyaratan sidang yang teman-teman kumpulkan sudah lengkap atau belum. Nah, itu saling cross check sambil teman-teman eh, terus berupaya untuk menyelesaikan bimbingannya dan juga mempersiapkan dini hari atau jauh-jauh hari terkait dengan persyaratan sidang. Nah, di dalam salah satu persyaratan sidang ada yang namanya penulisan jurnal atau artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah ini adalah hasil hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan di luar STM IKMI Cirebon. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah teman-teman sekarang sedang melakukan penelitian atau riset di semester akhir. Nah, lalu kemudian hasil riset tersebut akan dipublikasikan di luar STM IKMI Cirebon melalui publikasi artikel. Nah, disitulah teman-teman akan menulis bagaimana menulis formatnya, lalu kemudian ada kebijakan apa di dalam artikel. Nah, di dalam prodi ini, di persyaratan program studi atau di STEMIK Cirebon, ketika mendaftar, teman-teman hanya untuk diminta menjadi penulis atau publikasi artikel ilmiahnya itu dipublikasikan ke dalam Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, ini mohon diperhatikan, Pak, bagaimana sih publikasi yang termasuk ke dalam Sinta? Ini saya jelaskan di sini. Sinta itu adalah akreditasi atau kalau kita cek di sini, ini adalah ini Sinta. Klik di Google Sinta Kemendikbud. Nah, di sini ada kelihatan nggak teman-teman semua? Belum. Nah, di sini adalah Sinta Kemendikbud. Nah, Sinta Kemendikbud itu di dalamnya itu adalah berisi dari seluruh seluruh Indonesia publisher jurnal dari Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, maka dari itu teman-teman mohon diperhatikan, kami di Prodi hanya menerima artikel yang telah terpublikasi atau misalkan sudah terdaftar di dalam Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, yang pertama itu teman-teman cek dulu apakah jurnal saya sudah masuk Sinta 1 atau Sinta 6 itu sudah masuk atau belum. Nah, caranya adalah klik afiliasi di sini, afiliasi, lalu kemudian resource. Nah, resource di jurnal. Nah, resource, klik jurnal. Nah, jurnal-jurnal yang teman-teman akan publish itu seluruh Indonesia ada di sini tercantum, mulai dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, sebagai acuannya adalah teman-teman kan sekarang program studinya adalah backgroundnya adalah komputer atau informatika atau manajemen informasi atau sistem informasi atau RPL. Nah, kata kuncinya adalah di sini cari saja komputer. Nah, nanti akan muncul semua seluruh publisher, ini disebut dengan publisher yang mempublikasi artikel kita. Ini publisher. Nah, lalu kemudian yang kita menjadi salah satu syarat untuk bisa daftar sidang itu Sinta 1 sampai Sinta 6. Teman-teman milih boleh Sinta 1, boleh Sinta 6, boleh Sinta 5. Tapi yang saya sarankan adalah teman-teman diskusi dengan pembimbing jurnalnya mau dipublikasikan ke Sinta berapa. Nah, itu dengan pembimbing silakan untuk diskusi. Nah, ini adalah hal yang wajib, jadi teman-teman harus ketahui.
Nah, di sini sebagai contoh mana Sinta 1 atau Sinta 2, nah ini terlihat dari eh, ketika saya klik di sini. Nah, di sini akreditasi Sinta 2. Terus kemudian Sinta 2. Nah, kita perlu untuk misalkan saya contoh cukup Sinta 5 aja, Sinta 5 atau Sinta 6 boleh. Nah, ini klik filter lalu kemudian pilih Sinta 5 atau Sinta 6. Kemudian filter jurnal. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang teman-teman bisa dipublikasikan. Nah, yang jadi catatan satu adalah yang pertama adalah scope. Teman-teman jangan mempublikasikan artikel ilmiah di luar scope penelitian teman-teman. Contoh, misalkan saya background-nya adalah informatika atau komputer. Berarti rekan-rekan semua nggak boleh melakukan publikasi yang jurnalnya adalah mayoritas pendidikan agama. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena di luar scope dari si publisher itu. Jadi kalau misalnya khusus agama, agama semua. Khusus orang bahasa semua. Khusus orang informatika, informatika semua. Jadi kata kuncinya harus jelas. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, di sini saya sudah, nah ini sudah ada semua. Nah, tinggal teman-teman pilih mau di jurnal mana. Yang terutama adalah teman-teman silakan konsultasikan ke dalam pembimbingnya. Karena di dalam bimbingan tersebut ada kesepakatan dengan dosennya mau dipublikasikan di jurnal mana. Terserah. Jadi minta bantu kepada dosen pembimbingnya untuk saya harus terbit di mana. Gitu ya. Di forum ini juga bisa diskusi. Oke. Nah, saya ini banyak sekali, saya sudah punya rekapannya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek dia Sinta 1 Sinta berapa, klik aja sinta.kemendikbud, kemudian klik research, klik jurnal. Nah, kata kuncinya taruh di situ. Apakah jurnal saya sudah masuk ke dalam Sinta 1 atau Sinta berapa? Oke ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu kemudian saya membuat kolektif. Di sini ada 50 jurnal yang saya kolektif di Sinta 5 dan Sinta 6. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan teman-teman untuk memilih jurnal. Nah, ini sudah saya kolektifkan, nanti saya share BAK untuk nge-share jurnal-jurnal teman-teman mau publikasi di mana. Pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Pak, satu dosen pembimbing misalkan dosen A, boleh nggak ngambil satu kelompok itu 40 orang itu ngambil misalkan jurnal teknik dan sistem komputer satu kelompok itu. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, cuman menurut saya terlalu banyak jika dalam satu kelompok hanya satu jurnal. Sementara jurnal itu banyak gitu, artinya kalau saran saya satu kelompok itu bisa 4, bisa 5, bisa 6 penerbitnya. Jadi tinggal pilih aja. Jadi jangan menumpuk di dalam satu jurnal. Takutnya adalah, jadi hati-hati teman-teman untuk memilih jurnal. Kalau misalkan numpuk itu takutnya terbitnya lama, jadi menghambat teman-teman lulus. Nah itu. Jadi di sini saya pilih ada 50. Saya analoginya adalah teman-teman angkatan 2020 sama 2021 vokasi itu sekitar 500 atau 400 lebih lah. Artinya kalau misalkan saya bagi satu jurnal itu 10, sudah ada 500 mahasiswa yang bisa publikasi per jurnal. Ini baru saya data 50 ya, belum lebih, belum rekomendasi dari dosennya. Jadi apa namanya tidak ada kendala Pak, jurnalnya antri dan segala macam. Jurnal itu banyak, tinggal pilih aja sesuai dengan kesepakatan dengan pembimbingnya masing-masing. Mau publikasi di mana. Yang terpenting di dalam nanti habis ini saya penulisan bagaimana cara menulisnya. Nah, itu cara mencari jurnal untuk artikel saya dipublikasikan di luar. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini saya contohkan misalkan jurnal teknik sistem komputer. Ini akan lari ke sini karena link saya di situ. Lalu kemudian klik website. Nah, biasanya di sini kelihatan nggak teman-teman semua? Apa? Nggak melihat nih Pak sebenarnya. Nah, biasanya di sini, nah ada sertifikat jurnalnya. Nah, di sini kalau misalkan sudah terakreditasi Sinta 1 sampai 6, dia muncul sertifikatnya di sini.
akan muncul. Jadi dia Sinta 5. Seperti itu. Ya, oke, ini yang diterima di BAK. Selain itu, teman-teman silakan diskusikan dengan pembimbing. Oke. Nah, ini jurnal yang misalkan contoh saya akan publish. Berarti setelah itu, pertama teman-teman silakan boleh daftar di template atau misalkan user dan loginnya, usernya. Lalu kemudian cari terkait dengan template-nya. Nah, ini hati-hati. Template penulisan jurnal, jurnal dengan jurnal lain itu berbeda. Jadi, teman-teman jangan berpaku pada jurnal yang saya contohkan sini. Kenapa? Aduh, mohon tolong yang tidak berkepentingan jangan mencoret-coret ya. Ini siapa ini? Oke, teman-teman mohon simak aja, jangan kasihan yang teman-teman serius menyimak karena memang ini hal yang penting. Oke, saya lanjut lagi. Nanti kalau ribut-ribut lagi tak remove dari forum ini biar kasihan yang seriusnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jurnal ini, teman-teman, silakan nyari template-nya. Nah, yang perlu digarisbawahi, template jurnal A, misalkan jurnal saya kan tadi ada 50 rekomendasi. Nah, jurnal A dengan jurnal B itu template-nya beda ya. Itu hati-hati. Jurnal A dan beda sama jurnal yang ada di IKMI. Template-nya beda-beda juga. IKMI punya jurnal, tetapi mahasiswa IKMI nggak boleh publish di dalam IKMI juga. Harus keluar gitu. Harus keluar dari IKMI. Nah, itu yang perhatikan. Untuk tips memilih jurnal itu, yang pertama adalah cari publikasinya yang kira-kira cepat publisnya. Yang kedua, cari biaya yang murah. Nah, ini biayanya ditanggung oleh mahasiswa. Tiap publisher itu rate-nya itu mulai dari 250 biasanya 250, 300, 350 dan seterusnya tergantung pada biaya si publikasi. Nah, itu akan dibebankan ke mahasiswa karena si jurnal ini tidak apa namanya, kita tidak memilih harus jurnal A, jurnal B, bebas. Jadi itu yang saya harapkan. Makanya konsultasikan ke pembimbing. Itu supaya kira-kira jurnalnya cepat, publikasinya dan bisa untuk daftar sidang. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian untuk template di sini cari terkait dengan ini artikel template. Layoutnya beda-beda ya. Ini perhatikan, ini jurnal nama. Ini saya yang kedua. Nah, ketika jurnal kedua itu kalau lihat dari jurnal kedua ini seperti ini. Nah, ini hal yang berbeda, tetapi ini kan sama-sama rumput ilmunya adalah komputer. Ini sistem komputer. Nah, ini adalah elektronika dan komputer. Ini ada komputernya. Nah, layoutnya berbeda. Ini dari segi layout saya yang kenalin pada teman-teman semua. Nah, di sini saya klik artikel template-nya. Ini contoh template di GTCOM. Nah, template-nya adalah seperti ini. Tinggal teman-teman download. Lalu kemudian, Pak, bagaimana template yang lain? Nah, ini saya contoh perbandingan dua jurnal ya, publikasi. Nah, di sini kita akan klik. Nah, di sini template-nya di mana ya? Nah, ini ada template. Template, ini belum mulai. Ini template, nggak bisa di-download. Kita cari template-nya. Ini belum bisa dicek. Template-nya nggak bisa di-download, kita cari yang lain. Nah, ini saya coba nyari jurnal yang lain. Nah, ini. Nah, ini layoutnya beda-beda ya teman-teman semua, jadi nggak masalah. Penting teman-teman template-nya kita cari. Kita membandingkan template. Jadi, Pak, kok teman-teman hati-hati. Gini, biasanya gini mahasiswa itu.
Pak, saya template-nya dapat dari teman gitu. Sementara jurnalnya nggak tahu publish di mana. Itu salah. Jadi yang kalau mau nanya ke teman, kamu terbit jurnalnya di mana gitu. Nah, lalu kemudian di dalamnya pasti ada template. Jangan minta dong template-nya di-share. Itu beda-beda. Itu terjadi di tahun kemarin. Banyak yang di-reject oleh publisher karena template-nya nggak sesuai gitu. Hal sederhana itu bisa di-reject atau ditolak. Kenapa? Karena di-share oleh temennya, temennya nggak ngasih tahu bahwa dia publikasi di jurnal A. Ternyata yang diupload adalah dia template dari jurnal B. Ya bakal di-reject sama publisher kan, tidak sesuai dengan template. Itu ya. Itu hal yang sederhana itu. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini ada dua template nih. Dari GTCOM sama Syscom. Ini saya close saja. Nah, dua template ini adalah dua template yang hal berbeda. Kalau misalkan di GTCOM, nah di sini judul papernya maksimal 15 kata. Dan fontnya adalah center, bold, dan Cambria 18. Judul aja. Nah, sedangkan pakai Syscom itu hanya titel saja. Mungkin dia Times New Roman. Template-nya juga beda, fontnya beda. Disesuaikan dengan publisher-nya masing-masing. Itu hal yang pertama. Itu ya, untuk dilakukan secara teliti. Nah, untuk publikasi jurnalnya, teman-teman, ini ketika untuk menulis artikel, teman-teman harus sudah memiliki draft dari bab 1 sampai dengan bab 4 yang sudah direview oleh dosen. Jadi kalau misalkan, Pak, saya masih bab 3, bab 4-nya belum jalan, jangan ditulis dulu. Karena belum fix. Artikel itu ketika sudah fix, itu baru bisa dipublikasikan. Jadi jangan sampai teman-teman bekerja 2 kali. Pak, saya sudah bikin draft. Ternyata sama dosennya masih direvisi di bab 3-nya. Tahapannya atau metode penelitiannya. Itu jangan, nanti ke teman-teman kerja 2 kali. Tetapi di sini saya jelaskan, ketika teman-teman sudah mendapatkan approve minimal bab 4-nya sudah oke, boleh silakan nulis. Nah, nulisnya nggak nyampe 10 paper gitu, hanya 8 kalau misalnya. Jadi dirangkum, nggak semuanya tulis. Nah, bagaimana cara merangkumnya? Teman-teman tinggal salin dari dari karya tulis teman-teman di skripsi. Nah, ini contohnya, saya contohkan ya. Nah, ini contohnya adalah penulisan artikel. Stop share dulu. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini teman-teman tinggal ngikutin aja. Misalkan judul paper ini. Kalau misalkan deskripsi, misalkan judulnya adalah komparasi algoritma a priori dan FBGROW dalam memberikan strategi diskon pada penjualan tas brand. Misalkan contohnya gini. Ini contoh ya, ini nanti didiskusikan judulnya. Ini contohnya. Nah, di sini maksimal 15 kata. Berarti di sini ditulis, di sini hanya ada 15 kata. Oke. Nah, bagaimana judul skripsi itu sama artikel boleh nggak Pak dimodif? Boleh, silakan. Tapi diskusikan dulu sama dosen pembimbing gitu. Jadi adanya pembimbing itu membantu teman-teman di dalam melakukan penulisan. Misalkan saya edit di sini komparasi algoritma FBGROW untuk memberikan strategi diskon. Ini cukuplah segini. Ini nanti ini judulnya untuk saya contohkan punya Mbak Rima. Karena bab 4-nya sudah cukup. Nah, itu bisa nulis. Nah, ini contoh artikelnya. Seperti ini cukup. Nah, lalu kemudian, ini teman-teman, ini kan satu pembimbing itu satu kelompok ada 40. Jadi yang boleh kita izinkan masuk ke dalam persyaratan sidang itu, teman-teman boleh masuk ke peneliti 1, boleh masuk ke penulis 2, boleh masuk ke penulis 3, boleh masuk ke penulis 4, boleh masuk ke penulis 5,
boleh masuk ke penulis 6. Pilih salah satu, tetapi didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Kenapa? Kadang dosen pembimbingnya bisa di pertama, teman-teman kedua, atau teman-teman hanya sendiri, bisa. Misalkan namanya Rima saja, pembimbingnya saya kata Pak Audinya saya nggak usah ikut karena mungkin strateginya adalah Pak Audi untuk meningkatkan citasi. Jadi masukkan citasi saja boleh, misalkan Mbak Rima sendiri. Tetapi itu dikonsulkan dengan pembimbingnya. Teman-teman nggak masalah mau tulis di penulis 1, penulis 2, penulis 3, di prodi itu diterima. Yang nggak diterima adalah teman-teman tidak ada namanya di sini, tidak tercantum, itu tidak boleh. Nah, sama pembimbingnya nanti Pak pembimbing itu akan mencantumkan dosen lain sebagai kolaboratif dengan dosen-dosen yang ada STMIK IKMI. Boleh, biarin saja. Yang penting teman-teman wajib ada nama mahasiswanya di situ. Kami di prodi tidak mempermasalahkan teman-teman mau ditaruh di jurnal, mau taruh di penulis 1, penulis akhir, nggak masalah buat pendaftaran diterima. Gitu. Yang penting ada namanya. Kalau nggak ada namanya, ya kita tetap ditolak. Jadi nggak ada namanya. Jadi itu ya, itu yang harap diperhatikan. Mau ditulis pertama, mau tulis terakhir misalkan, ini saya contoh punya Mbak Rima, misalkan di sininya di Nurdiawan. Terus kemudian ini penulisnya yang keduanya adalah pembimbing kedua, misal contoh yang keduanya siapa? Pak Arif. Pak Arif apa Pak Fadil? Fadil. Terus kemudian Rima. Nah itu nggak masalah. Kita di prodi akan diterima. Nah, misalkan contoh seperti ini. Ini Mbak Rima ya. Nah terus kemudian teman-teman nama instansinya silakan konsulkan ke pembimbing karena penulisnya beda-beda ya. Kalau ini nama instansi langsung, berarti di sini STMIK IKMI Cirebon. MIK Cirebon. Terus berarti alamat, telepon sama email. Berarti di sini Jalan Perjuangan nomor 10B Majasem Kesambi Kota Cirebon. Ini pelan-pelan nulisnya sampai salah. Nomor teleponnya saya kalau nggak salah ya, kalau ada nomor teleponnya dikasih. Cuman kalau saya lupa nanti saya cek lagi. Kalau nggak salah 0231 490 480. Emailnya saya lupa email apa. Nanti saya akan kasih. Nah ini contoh sederhana penulisannya seperti ini. Jadi ikuti ikuti template yang sudah ada. Lalu kemudian abstrak. Nah abstrak teman-teman tinggal copy paste dari jurnal, dari artikel, dari skripsi teman-teman yang sudah ditulis. Misalkan di sini abstraknya ini saya contoh. Oh abstraknya belum. Oh udah. Ini abstrak punya Mbak Rima. Oh bahasa Inggrisnya belum. Ini contoh. Ini saya ambil dari abstrak. Tetapi abstraknya kalau sudah direview sama dosennya. Jadi kalau belum direview ya berarti. Nah diperhatikan di sini maksimalnya adalah 250 kata. Jadi ini anggap aja sudah bahasa Inggris. Jadi teman-teman dirapikan kembali. Ini contoh saya copy paste. Tapi teman-teman copy paste juga jangan asal copy paste tidak dirapikan. Di sini Cambria 11 dan 250. Ini Cambria, ditulis Cambria 11, kemudian italik. Nah, dicek dia sudah maksimal 250 enggak? Ini di sebelah kiri. Nah, teman-teman ngeceknya di sini nih. Nah, di pojok sebelah kiri 202 kata. Nah, berarti kan masih kategori aman lah, enggak terlalu lebih gitu kan. Jadi no problem. Oke, kita close dulu. Nah, ini 250 kata. Nah, kenapa saya harus teman-teman harus ACC dosen dulu? Karena di sini diminta di dalam abstrak itu harus ada objek, metode dan result hasil. Jadi hampir sama kan dengan riset pedoman yang ada di kita bahwa teman-teman itu di dalam abstrak itu harus ada masalahnya, metode sama hasil.
Jadi itu yang akan dibahas. Nah, ini saya anggap aja bahasa Inggris ya. Ini contoh sekali lagi. Jangan dipijak kok bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Ini sekali lagi ini contoh. Nah, ini rapi. Ini dihapus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kata kuncinya adalah maksimum 5 dari paper tersebut. Nah, kalau misalkan di abstrak tadi ada kata kunci punya Mbak Rima tadi, kalau nggak salah ada ya. Berarti tinggal copy paste aja. Nah, teman-teman sudah ada, tinggal lebih menghemat. Nah, abstrak selesai. Ini contoh abstrak. Nah, ini contoh abstrak berbahasa Inggris, karena abstraknya bahasa Inggris dan ini abstrak bahasa Indonesia. Ya, tinggal saya copy paste dulu. Ini contoh, sekali lagi, ini contoh. Oke, jangan dipermasalahkan kok bahasa Inggrisnya belum ditranslate, Pak. Ini contoh. Nah, ini sudah abstrak sudah jadi seperti ini. Nah, template-nya ini adalah template dari si publisher-nya. Teman-teman nggak usah ngedit sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi ikutin aja. Gitu. Dan yang diperhatikan adalah setiap publisher itu, sekali lagi, template-nya beda-beda. Ini kok teman saya pakai Cambria, Pak. Terus si B pakainya Times New Roman. Ternyata karena tidak tahu jurnalnya, ya udah ikutin aja. Ternyata publishnya salah. Itu yang sering terjadi. Nah, lalu kemudian, nah paper ditulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Berarti kita bahasa Indonesia saja. Nah, ini tulisannya adalah bahasa Indonesia. Lalu kemudian di sini ada pendahuluan. Nah, di dalam bab pendahuluan ini mau diperhatikan sebelum saya, nah ini hati-hati dalam menulis paper ini, dalam menulis paper, teman-teman template itu jangan langsung diedit. Jadi ada master aslinya, lalu kemudian ada master copy yang diedit teman-teman supaya tahu bahwa oh ini perubahannya di sini. Nah, di sini terlihat paper ditulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Format tulisan utamanya terdiri dari satu kolom, rata kanan, rata kiri. Nah, ini sangat jelas kolom, rata kanan, kiri. Ini sudah satu kolom. Terus kemudian kertasnya A4, lalu kemudian kambrianya 11, spasinya 1, minimal 10 halaman. Berarti teman-teman merangkum itu berarti minimal 10 halaman. Dan maksimalnya 15. Berarti untuk yang mau jurnal publish di jurnal GT.com, itu teman-teman harus dirangkum dari teman-teman banyaknya halaman, itu teman-teman kan halamannya minimal rata-rata kan di atas 50 ya. Jadi dirangkum menjadi 10 halaman. Gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini latar belakang. Pak, bagaimana untuk mengambil latar belakang? Latar belakang teman-teman masukkan saja di dalam apa namanya? Atau lihat di pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan di sini sudah ada teman-teman sudah diuraikan di dalam pendahuluan. Nah, silakan dirangkum dari pendahuluan. Ini saya share, kelihatan ya, punya Mbak Rima. Dari pendahuluan ini terlihat bahwa saya share screen aja. Nah, punya Mbak Rima ini terlihat pendahuluan. Di sini kan ada 6 paragraf itu kan. Ada 6 paragraf yang sudah ditulis dengan baik. Teman-teman rangkum aja. Teman rangkum, tetapi untuk rumusan masalah sampai kerangka berpikir itu nggak usah dimasukkan dalam jurnal. Jadi cukup di sini saja nih untuk pendahuluan. Ambil, tetapi silakan dirangkum. Ada kata-kata yang mungkin nggak harus masuk ke dalam artikel. Tetapi kalau misalkan memang ini penting semua, boleh masukkan dalam artikel. Copy, paste, lanjutkan. Dan diedit. Ini saya contoh, copy, kemudian saya masukkan ke jurnal GT.com. Ingat, ini adalah pendahuluan. Ini rapikan dulu. Ini saya contohkan, rapikan. Oke. Ini spasinya 1, Cambria.
Cambria 11. Kemudian tinggal dibalikan lagi. Ini contohnya, ini perintahnya. Ini dihapus. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada sitasi. Ini saya tandain warna kuning. Ini sitasinya kalau seperti ini dia adalah IEEE. Sementara teman-teman pakai model apa? Sebenarnya nggak usah bingung. Teman-teman nanti nggak usah ngedit lagi, Pak. Saya harusnya nomor 1, ini kok beda. Kalau misalkan sudah terkoneksi di dalam Mendeley, teman-teman tinggal ganti stylenya, style di Mendeley-nya menjadi IEEE. Jadi nanti akan berubah otomatis. Yang terpenting ini sudah terkoneksi ke dalam Mendeley. Itu akan otomatis. Ya. Nah, ini pendahuluan saya anggap oke ya. Ini contoh sekali lagi. Untuk pendahuluan, kalau misal bingung, bisa diskusi dengan saya atau dengan pembimbing. Karena untuk artikel yang di IKMI rata-rata konsultasinya ke saya dulu. Atau bisa langsung ke pembimbing juga untuk menentukan. Nah, ini kan contohnya gambarnya hilang nih. Ini apa namanya? Nah, penulisan gambar nanti disesuaikan dengan template yang ada di jurnal tersebut. Oke ya, ini saya anggap aja benar ya. Ini nanti waktunya habis. Ini saya anggap aja benar. Oke, itu yang harus perhatikan. Nah, di dalam metode penelitian, nah di sini teman-teman ngambil di bab 3. Di bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian, saya cek punya Mbak Rima itu ada di metode penelitian. Nah, ini adalah tahapan penelitiannya. Kelihatan? Ada KDD sampai dengan aktivitasnya. Ini sudah sangat lengkap. Tinggal salin ke metode penelitian versi apa namanya artikelnya. Ini sudah sangat relevan. Metode penelitian itu kan adalah tahapan penelitiannya. Nah, tiap orang tahapan penelitiannya beda-beda. Ada yang pakai mungkin MDLC, terus kemudian dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan. Itu ya untuk metode penelitian. Dan hati-hati juga karena setiap template ini beda-beda. Kadang di sini ada literatur review dulu. Nomor 2 literatur review, nomor 3 metode penelitian. Itu juga boleh, tapi tergantung pada si jurnalnya. Ini saya template-nya punya GTCOM, jadi menggunakan yang keduanya adalah metode penelitian. Literatur review-nya mungkin tidak dibahas atau kemudian. Nah, iya ternyata tidak dibahas, boleh nanti diloncat, tapi tergantung pada sekali lagi template-nya beda-beda. Oke ya. Nah, artikelnya nanti saya share yang pendataan saya ada 50, saya share link-link apanya data-datanya. Boleh di luar Pak. Misalkan saya artikelnya adalah yang tidak terdata sama saya. Misalkan ada jurnal Sinta 5 atau Sinta 6 atau Sinta 2 atau Sinta 3. Saya mau publish di sana. Boleh yang tidak terdata saya, tetapi yang terpenting Sinta. Lalu kemudian habis itu pembahasan. Nah, pembahasan di sini silakan uraikan dari bab 4. Dari bab 4 itu kan terkait dengan pembahasan. Nah, jadi tidak semua tahapan-tahapan yang ada di penelitian kita masuk ke dalam artikel. Jadi disesuaikan. Nah, hasil penelitian sampai dengan pembahasannya nanti dituangkan di dalam artikel. Pak, gimana kalau misalkan datanya terlalu banyak, misalkan di sini pembahasan terkait dengan tabelnya banyak, cukup aja disingkat menjadi hanya 5 poin atau 10 poin yang akan dibahas di dalam hasil dan pembahasan. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan, karena teman-teman bab 4 itu rata-rata pembahasannya banyak, jangan sampai melebihi dari yang ditetapkan. Misalkan di sini JTCOM maksimal 15 lembar. Ternyata teman-teman dibahas semua di bab 4, melebihi sampai 20, ya itu nggak boleh juga. Nanti kena cas. Biasanya casnya itu mungkin ada yang mahal, ada yang murah. Ya, saran saya ngepas aja. Kalau misalkan diperintahkan 10 sampai 15, ya udah 10 aja, jangan dilebih-lebihkan sampai 15. Kalau misalkan ada juga yang maksimal 8, ya udah dimaksimalkan 8 gitu. Tergantung pada jurnalnya sendiri. Oke.
Lalu simpulan, nah, teman-teman ngambil dalam simpulan. Nah, di sini baru daftar pustaka. Nanti kalau sudah mendelay, tinggal panggil aja di sini terkait dengan daftar pustaka yang teman-teman. Nah, itu udah selesai terkait dengan penulisan, direview dengan dosen. Reviewnya adalah tata tulisnya, kalau konsep itu kan sama dengan waktu bimbingan. Nah, setelah semuanya sudah oke, teman-teman akan upload di dalam link atau misalkan jurnal yang dituju. Tadi jurnalnya adalah GTCOM. Ini saya share lagi. Nah, di sini di dalam GTCOM, nah nanti teman-teman login dulu, daftar dulu, user sama passwordnya nanti masuk. Nah, nanti di sana upload. Nah, bagaimana cara nguploadnya? Itu nanti soalnya tiap publisher itu beda-beda cara nguploadnya. Tetapi teman-teman harus regis dulu, baru bisa upload. Tapi secara garis besar sama, cuman tipikalnya beda-beda kadang karena tergantung pada OJS yang ada di publisher tersebut. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman secara singkat terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang saya jelaskan pada siang hari ini. Silakan saya buka diskusi terkait dengan penulisan jurnal ini karena menjadi salah satu syarat untuk mendaftar sidang. Jadi saya membuka lebih awal sesuai dengan diskusi dengan Bu Gita bahwa penulisan jurnal ini saya masukkan tadinya di minggu kemarin, cuman ada tamu jadi di hari ini. Nah, sekarang silakan bagi yang ingin nanya, silakan nanya mumpung masih ada waktu sebelum Jumatan. Silakan. Nah, ini adalah hal yang penting. Silakan tanyakan. Oke, Saya Azhar, silakan. Rasikin Pak. Ya, Ya, saya kemarin semester 5 ikut MSIB riset Pak, dan di situ saya MBKM, dan di situ saya upload jurnal. Apakah itu bisa untuk jadi ini Pak? Apa udah nggak usah upload jurnal lagi Pak? Karena kan saya udah upload jurnal, ada nama saya juga nah, di situ. oke, boleh Mas. Mbak, Nanti boleh ya, nanti didiskusikan dengan pembimbing. Jurnalnya sudah publish belum pertama? Karena kan udah lama ya, karena udah lama harusnya udah publish gitu kan, harusnya udah keluar gitu. Udah keluar belum ininya publikasinya? udah Pak. Udah. Nah nanti didiskusikan dengan pembimbing untuk approving. Nanti disampaikan ke prodi bahwa saya sudah melakukan publikasi dan nama saya ada. Itu boleh. Jauh-jauh hari boleh. Terkait dengan judul riset sama jurnal sama skripsinya beda, nggak apa-apa ya Pak berarti ya? Nah itu didiskusikan. Nanti boleh konsul ke pembimbing atau ke saya juga. Nanti saya paraf untuk pendaftaran sidang. Karena Oke, ini baik Pak. ini sifatnya verifikasi hasil MSIB atau hasil karya teman-teman selama semester 1 sampai semester 7. Baik Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke, mangga silakan yang lain teman-teman. Ya, mangga silakan. Ini yang raise hand Pujianti. Saya nggak kelihatan raise hand di mana. Oh, Hujianti Kusamawardani. Oke, silakan. Iya Mbak. Pak, Iya. saya mau bertanya mengenai Iya. estimasi publish jurnal di satu satu tadi satu apa ya Satu satu publisher. satu publisher antara publisher dengan yang lain dengan ini sama kita bisa lihat price listnya itu di mana ya Pak? Oke, saya jawab dulu ya, teman-teman. Ini bagus. Pertanyaannya teknis, tapi teman-teman kadang kalau misalkan nggak memperhatikan ribet juga gini. Oke, teman-teman, tadi saya di awal saya mencontohkan bagaimana mencari jurnal. Untuk publikasinya saya di mana nih? Oke, berarti saya masuk sinta.kemendikbud gitu kan. Lalu kemudian search di research, lalu kemudian filter. Nah, ini saya contohkan di sini. Saya ulang aja nggak apa-apa. Nah, oke, mana ya? Sinta. Nah, ini Sinta. Nah, kelihatan nggak Mbak Kusuma Wardani itu siapa tadi? Nah, caranya adalah klik research, kemudian jurnal. Nah, ini adalah kumpulan jurnal nasional Indonesia. Se-Indonesia, kalau ini Indonesia. Kalau internasional, nanti Scopus nanti. Kita Indonesia aja, gak usah tinggi-tinggi.
karena minimal Indonesia. Lalu kemudian kata kuncinya adalah informatika, komputer, sistem informasi, terserah. Yang penting teman-teman, skup kita adalah bidang ilmu komputer. Kata kuncinya sistem informasi boleh nggak Pak? Boleh. Kata kuncinya komputer boleh nggak? Boleh. Nanti akan muncul contoh misalkan saya kuncinya sistem informasi. Nanti akan semua publisher terkait dengan sistem informasi sudah muncul. Oke, nah tinggal Mbak milih mau yang mana. Oke, gitu ya. Nah, mau Sinta, Pak lihat Sintanya di mana? Nah, di sini ada bintang. Nah, ini saya blok itu bintang. S5 itu adalah Sinta 5. Di sini S5 Sinta 5. Karena saya tadi klik di filter Sinta 5 atau Sinta. Nah, kebetulan saya sudah merekap 50 Sinta 5 dan Sinta 6. Boleh nggak Pak ngikutin yang di saya atau saya cara mandiri? Dua-duanya boleh. Gitu ya. Dua-duanya boleh, yang terpenting terafiliasi Sinta, terakui di Kemendikbud. Oke, gitu Mbak yang pertama. Lalu kemudian teman-teman juga nanti saya share terkait dengan research tadi. Nah, di sini yang sudah saya cantumkan ada 50-an. Oke. Lalu kemudian terkait dengan Pak, publikasinya kira-kira lama enggak? Ini bagus, teknis banget. Teman-teman, silakan berselancar berkunjung ke dalam websitenya. Caranya gimana? Misalkan saya contoh nih, Sinta 5. Klik websitenya, nanti akan berselancar di sana. Dilihat, dia publikasinya bulan apa. Nah, ini lemot ya internet saya ini. Contoh, JTCOM aja tadi ya, lupa saya. Ini Ibon. Benar, saya JTCOM aja yang tadi saya udah dibuka. Nah, misalkan JTCOM nih, Mbak. Nah, dilihat dia publikasinya bulan apa aja. Nah, oke, dia the submitted manuscript will be get out by a blind review process article publishing regular. Nah, dia mempublikasi reguler cuman 2 kali dalam setahun. Nah, kapan? Dia bulan Juni sama bulan Desember. Nah, kalau Desember kan berarti sekarang dong. Boleh nggak Pak saya publish Desember sekarang? Boleh kalau misalkan sudah ACC dari dosennya. Langsung publikasi bulan Desember. Berarti kan ini bisa saya masuk Desember 2023. Oke, itu yang dilihat ini ada publikasinya. Kalau misalnya publikasinya Pak Agustus, April sama Agustus, itu udah kelewat. Cari yang lain lagi. Banyak. Nah, kalau misalkan ini kan Pak bulan Desember, sementara saya baru ACC Desember di minggu sekarang. Masih tersedia nggak ya slot untuk publikasi JTCOM? Teman-teman boleh kontak di artikel tersebut. Kita cari kontaknya. Nah, di sini ada kontaknya nggak? Kita berselancar. Nah, di sini kita akan belajar komunikasi dengan orang lain. Biasanya komunikasinya dengan dosen, kita belajar komunikasi dengan orang lain. Mana ya? Kita cari kontaknya. Kontak. Nah, kontaknya kok nggak ada. Announcement arsip about. Nah, ini kontaknya di people. Nah, dilihat di sini ada nggak dia kontaknya. Nah, kontaknya via email. Ada via WA, ada via email. Kalau via email, tulis di email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya adalah Udin Nurdiawan. Mohon maaf Bapak Ibu, izin bertanya terkait dengan jurnal JTCOM, apakah untuk bulan Desember masih ada slot untuk publikasi. Nah, itu kita akan kirimkan. Nah, sebaiknya sih komunikasi dulu supaya kita tidak capek menulis dulu, ternyata di sana full gitu. Itu juga perhatikan. Kalau masih ada kosong, oke langsung segera publish, tulis, langsung publish di situ. Gitu kira-kira Mbak siapa tadi? Mbak siapa itu? Pujianti. Nah, itu tips triknya. Gitu. Makanya teman-teman ayo banyak diskusi supaya apa namanya publikasinya sesuai dengan jadwal yang terjadi.
Oke, Mbak Huji yang lain, mangga silakan. Aman, yang lain aman kan? Aman Pak, aman. Aman ya. Nyimak saya. Ya, maksudnya kalau paham sih nggak apa-apa itu. Nggak paham saya. Ya, saya Siapa? kalau misalkan eh, teman-teman karena waktunya juga apa namanya sangat fight, jadi waktu peluang untuk diskusi manfaatkan dengan baik itu jurnal-jurnal juga ini juga ini perdana saya membimbing apa namanya mendampingi artikel 400-an ini juga istimewa sekali terusnya di LPPM tapi dari prodi saya terjun sesuai dengan kesepakatan Bu Gita kita terjun. Jangan di sini kamu mah nyempil deh. Mbak Parah, tolong dimatiin dong. Set. Oke, ada yang nanya. Nih, kalau yang skripsinya belum nyampe bab 4 gimana? Tadi udah saya jelaskan. Untuk menulis artikel ini harus nyampe bab 4 dulu. Karena kalau belum nyampe bab 4, itu masih ada kemungkinan untuk dirubah oleh pembimbing. Jadi silakan approve dulu sama pembimbing apakah sudah ACC bab 4 belum. Karena kalau misalkan belum, itu rawan untuk berubah. Jadi jangan menulis artikel dulu sebelum proof bab 4. Kenapa saya harus sosialisasi di sini? Karena ada beberapa yang sudah nyampe bab 4 dan insya Allah minggu-minggu ini di pembimbing saya juga sudah mulai bab 4 mulai banyak. Jadi harapan sudah mulai bisa menulis artikel. Jadi di pembimbing lain juga harapannya juga sudah mulai banyak sudah menulis artikel-artikel yang dituju seperti itu. Nah, contohnya salah satu Mbak Rima ini pembimbing saya sudah bab 4 dan saya sudah nulis untuk bab 5. Jadi tinggal nanti saya review lalu kemudian publish jurnalnya. Jadi siap untuk sidang di bulan Desember. Apakah untuk publikasi jurnal hanya sampai bulan Desember saja, Pak? Jadi gini, teman-teman. Untuk jurnal, untuk syarat jurnal itu kan teman-teman harus publish. Jadi untuk daftar sidang itu kita hanya di prodi itu hanya menerima teman-teman yang sudah submit. Nah, ini tahapannya ya. Teman-teman submit sebelum daftar sidang itu minimal submit. Minimal submit berarti kan teman-teman upload. Nah, setelah sidang itu teman-teman harus mendapatkan LOA atau Letter of Accepted atau tanda diterima. Jadi menurut hemat saya, teman-teman cari yang mempublikasinya bulan Desember, Januari, dan Februari. 3 bulan itu. Di searching, kemudian cari, makanya didiskusikan, dilihat dia kapan publikasinya. Dia publikasi di bulan Desember, Januari, atau Februari. Nah, disitulah teman-teman bisa upload. Nah, yang kita terima itu ketika daftar sidang, itu bukti submit. Nanti kan misalkan artikel itu sudah siap. Lalu kemudian teman-teman upload. Nah, itu udah bukti submit. Itu bisa daftar. Apalagi kalau misalkan punya Mas Rosikin. Punya Mas Rosikin itu punya tabungan 1. Misalkan, Pak, saya sudah publish waktu ada kegiatan MBKM melalui MSIB dan saya ada nama saya. Boleh itu. Nanti divalidasi oleh saya. Nah, itu sudah bagus. Jadi sudah kalau sudah publish, ya itu udah aman. Artinya publikasinya lewat, lalu kemudian revisinya lewat, LOA udah pasti diterima, udah pasti diterima karena sudah publish. Nah, di situ tahapannya teman-teman ketika daftar sidang, kita hanya bukti submitnya saja sudah diupload. Lalu kemudian setelah bukti submit upload, lalu kemudian ada masa revisi, teman-teman kan sidang. Sidang masa revisi, nah di situ adalah proses untuk mendapatkan LOA, Letter of Accepted. Nah, ada LOA, baru kita ada yudisium. Yudisium itu adalah teman-teman menyerahkan salah satunya adalah LOA tersebut bahwa publikasi teman-teman itu sudah dipublikasikan di luar dan diterima di luar. Nah, seperti itu. Jadi yudisium menentukan lulus dan lulus. Salah satu syaratnya adalah mengumpulkan revisi, nilai nanti dari dosen penguji, dan LOA yang dari teman-teman publish. Nah, makanya kenapa kami di prodi itu turun untuk mendampingi teman-teman dalam penulisan supaya jangan sampai salah dan jangan salah nulis gitu. Yang kemarin itu kejadiannya gini,
saya publikasi di GTCOM, saya nulis di GTCOM misalkan. Ternyata sama pembimbing saya, sama teman-teman saya misalkan, atau bimbingan saya, Pak minta jurnalnya dong, minta template-nya, saya share. Tapi si mahasiswa itu tidak nanya publikasinya di mana. Gitu. Ternyata si mahasiswa itu terbit, dikirim ke jurnal yang lain. Nah itu salah, pasti di-reject, ditolak. Karena tiap jurnal itu template-nya beda-beda. Gitu ya. Jadi itu yang diperhatikan. Nah, antisipasi hal ini, maka saya publishkan nih, ada 50 link jurnal, dan kemudian teman-teman tinggal pilih aja mana yang kira-kira. Dan 50 itu masih banyak lagi, bukan hanya 50 saja. Bisa lebih, itu hanya saya merangkum hanya 50 saja. Lebih gitu. Nah, tapi saya hanya merangkum 50 aja. Pak, boleh nggak di luar 50 yang saya rangkum, menurut hasil bimbingan dengan dosen, ada artikel lagi yang Sinta juga, dan saya bisa publish di sana. Boleh, silakan. Yang terpenting adalah terakreditasi. Jadi kita harus mempunyai strategi yang baik untuk. Nah itu untuk Mas Imam Maulana. Pak, maaf tanya sebelumnya mengenai untuk press list itu dan publish itu hanya melihatnya di mana, belum dijawab Pak Bundun. Oke. Untuk Mas Imam Arifin sudah dijelaskan tadi di tadi di awal bahwa untuk melihat publisher itu di sinta.kemendikbud. Nah, resource, jadi Mas saya ulang lagi lah, oke lah baik. Oke, saya ulang lagi. Teman-teman di sini, kalau misalkan data saya kan ada 50 tadi. Pak, saya mau mencari sendiri. Boleh, silakan cari di sinta.kemendikbud. Ini di awal saya dijelasin, saya ulang lagi. Nah, kemudian search jurnal. Nah, di sini masukkan kata kuncinya dalam misalkan terkait dengan bidang keilmuan kita, berarti komputer. Kata kunci aja komputer. Nah, di sini itu jurnal publishernya muncul semua. Muncul semua sesuai dengan keinginan kita, ada berapa di sini. Tinggal next. Seperti itu. Nah, di sini dapat untuk kata kunci komputer tadi ada 38 publisher. Itu kata kunci komputer ya, belum sistem informasi, belum informatika, belum manajemen informatika, belum konsentrasi substansi, dan seterusnya, belum rekayasa perangkat lunak. Jadi kata kuncinya itu terkait dengan bidang ilmu kita. Gitu. Tapi jangan search, misalkan pendidikan agama, yang nggak bakal diterima sama publishernya, karena skupnya juga beda. Ini ada hati-hati. Karena materi kan beda. Kita nggak bahas terkait dengan agama. Gitu kira-kira Mas Imam Arifin di sini. Mau bertanya Pak, Ya, Mangga. itu untuk jurnal itu satu orang satu jurnal atau gimana Pak? Jadi kan di jurnal itu ada penulis 1, 2, 3 gitu Pak. Nah, semisal penulis 1 saya, terus penulis 2-nya mahasiswa lain, tapi pakai penelitian Oke, saya gini. itu gimana Pak? Oke, satu jurnal itu satu. Satu orang itu satu, Mas. Gini, untuk diterima di kita itu satu orang satu. Misalkan Mas Rosikin, di situ adalah mungkin kelompok ya, mungkin misalkan waktu MBKM-nya itu kelompok 2 orang gitu kan. Nah, lalu yang dipublikasikan satu. Nah, yang kita akui adalah satu. Nah, tinggal teman-teman tinggal sweet aja siapa yang mau diklaim gitu, Mas Rosikin atau temennya gitu, temennya namanya si Budi misalkan. Nah, itu teman satu yang diklaim kita satu. Nah, ketika riset ini misalkan itu kan ada penulis 1, penulis 2, penulis 3. Ini saya contohkan tadi punya jurnal GTCOM, saya contohnya Mbak Rima. Nah, ini kelihatan ya. Ini contohnya adalah penulis 1, penulis 2, penulis 3. Nah, kalau misalkan waktu MSIB Mas Rosikin ini, saya penulis satunya saya, misalkan Rosikin, nomor 2-nya Pak Fadil, nomornya Rima. Nah, Mbak Rima ini sama satu kelompok. Nah, yang kita akui ini adalah satu, diklaimnya adalah satu orang saja. Jadi teman-teman yang satunya silakan buat lagi. Misalkan Mas Rosikin yang di sini, misalkan Rosikin itu ya. Rosikin. Nah, di sini Mbak Rima, ini satu kelompok ini MSIB, tapi sudah publish, Pak.
Nah, boleh, tapi yang diklaim adalah satu. Silakan pilih baik-baik aja, jangan, oh saya diakui, saya klaim. Enggak, ngomong baik-baik aja. Ini saya yang klaim ya, terimanya nulis lagi gitu. Gitu. Jadi jangan diklaim dua-duanya, karena nggak boleh. Nah, lalu kemudian, Pak, saya nulis baru nih. Boleh nggak nama saya di depan? Boleh. Boleh nggak nama saya di nomor kedua? Boleh. Boleh nggak Pak namanya di nomor 3? Boleh. Nomor 4 boleh. Boleh. Yang penting adalah dalam satu artikel tersebut ada nama mahasiswa. Satu. Nah, boleh. Nah, biasanya strategi dosen itu dibolak-balik. Nah, itu tergantung irama atau mekanisme si dosen pembimbing. Mahasiswa mah yang diterima di kita boleh boleh di akhir, boleh di tengah, boleh di sendiri juga boleh. Nah, misalnya itu strategi si pembimbing. Nah, pembimbing rata-rata punya strategi terkait dengan untuk akreditasinya. Jadi boleh sendiri, boleh sama dosen pembimbing atau dosen lain. Yang penting yang kita terima adalah ada namanya Mas Rosikin. Itu kira-kira Mas Rosikin dan teman yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak, untuk maksudnya untuk biaya. Nah, untuk biaya publikasi ini, teman-teman, publikasi ini setiap publisher itu beda-beda ya. Ini misalkan Digitikom tadi ada nggak ya terkait dengan biaya? Sorry, saya cek dulu ya, karena saya belum ngecek tadi. Terkait dengan biaya itu beda-beda. Mungkin ada yang gratis, tapi kalau yang gratis itu rata-rata lama karena minatnya banyak. Ada yang 200, ada yang 300, rata-rata segitu sih, nggak nyampe sejuta gitu enggak. Coba, nah ini author fee. Di sini author fee-nya kita lihat ada nggak ya? Oh di sini nggak lihat, oh di sini nggak dijelasin. Nah kalau di sini nggak dijelasin ya author fee-nya, teman-teman misalkan saya cek lagi, komputer. Rata-rata segitu, biasanya 250 ke atas, tapi nggak nyampe jutaan. Ini Digitikom tadi udah. Ini contoh ini. Misalkan, nah ini contoh jurnal sistem informasi dan komputer. Nah, kita cek author fee-nya berapa ya. Nah ini ada biaya atau author fee-nya. Nah di sini tuh biaya publikasi 250. Ya sekitar segitu rata-rata. Nah ini ada nomor kontaknya nih. Wah boleh Bang Pak. Ini isunya kapan? Ini kapan nih? Bulan Oktober. Wah Oktober udah ini. Ini bisa nanya nih, kapan Pak untuk tahun 2023, 24 atau masih ada peluang nggak untuk masuk ke 2023? Kadang biasanya masih ada slot kosong. Jadi bisa, kalau ada nomor kontak Japri, tapi mohon sekali lagi Japrinya karena dengan pihak luar, etika, teman-teman, etika dijaga supaya diterima oleh mereka. Mereka juga sangat welcome ketika menanyakan isu terkait dengan isu publishernya di mana. Nah, itu teman-teman terkait dengan cara mencari fee-nya berapa. Nah, itu bisa ada di biayanya, biasanya tercantum. Nah, ini biayanya ada 250. Seperti itu kira-kira Mas siapa tadi yang menanya terkait dengan fee. Ada lagi, Mangga, sambil sebelum Jumat. Sekitar berapa menit lagi. Mangga, silakan. Ya. Apalagi yang belum dibahas. Yuk, masih ada waktu. Pak bingung nulisnya. Jangan bingung nulisnya, yang penting selesaikan dulu skripsinya. Kalau skripsinya udah ada itu bahan gitu. Kalau nulis ke artikel mah ngerangkum dari 50 halaman ke 10 halaman atau 8 halaman itu kan sangat mudah kan. Beda dengan apa namanya saya nulis artikel gitu. Itu sangat banyak. Izin bertanya, Pak. Ya, Mangga silakan. Untuk jarak tanggalnya itu dari submit publish, Pak. Waduh, suaranya pecah-pecah, Mas. Saya tidak. Tanggalnya itu Pak, dari submit publish sampai sidang sampai yudisium, kapan ya Pak?
Saya tidak kedengar suaranya pecah-pecah, Mas. Mohon maaf, ini nggak tahu sinyal dari saya atau sinyal dari situ. Suaranya pecah-pecah. Barangkali bisa bantu untuk teman-teman yang lain bisa sebutin pertanyaannya. Saya kedengarannya pecah-pecah di sini, jadi nggak jelas. Nah, untuk Mas Asep Saifuddin izin bertanya, Pak, untuk kalau sidangnya kapan? Sidangnya itu kalau penutupan berakhirnya jadwal bimbingan 20 sekitar 20 ya. Ya berarti sekitar akhir akhir Desember. Akhir Desember atau Januari. Biasanya dibagi dua karena banyak gitu kan. Ada yang dapat Desember, ada yang dapat Januari. Jangan mikirin jadwal sidang, ACC dulu, mikir kejar ACC dulu. Kalau udah ACC, sidang tinggal jalan. Sidangnya kapan, ACC-nya belum, ya repot. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi ikuti irama, semangat, apa namanya, jangan wah jangan goyah ini macam, ikutin terus kemudian semangat, mumpung masih ada waktu. Kalau udah selesai, udah yudisium, udah lulus, tinggal nyari kerja. Nah, udah nyari kerja, nyari apa namanya pekerjaan yang lebih lain. Di situ teman-teman berjuang lagi untuk mendapatkan pekerjaan ini. Supaya apa? Supaya mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan harapan. Biaya sidang, sidang biaya wisuda mungkin ya. Biaya wisuda memang ada, kalau biaya sidang itu nanti setahu saya tidak ada ya, setahu saya itu kan adanya biaya wisuda itu ada. Tapi nanti bisa dikonfirmasi ke BAU. Biasanya kalau daftar sidang sama sepakat dengan biaya wisuda. Kalau teman-teman nggak lulus nanti biaya wisudanya dibalikin. Tapi masa nggak lulus? Masa nggak lulus sih kan? Nggak, kasihan kalau nggak lulus. Harus lulus loh. Lulus semua kan? Masa nggak lulus? Jangan pesimis, optimis dong. Kalau rilis biaya wisuda nanti pihak BAU ya. Jadi saya nggak bisa, Pak, berapa biaya wisuda, saya nggak bisa jawab, takutnya salah persepsi atau salah jawab. Jadi nanti pihak BAU atau bagian administrasi keuangan yang akan menjawab berapa biaya biaya wisuda. Tuh ya benar, ada yang jawab, bantu jawab wisuda. Ya, sekitar 1 menit lagi, Mbak Fujianti, silakan barangkali mau nanya lagi. Iya, Oke. lagi Pak. Ya. Untuk skripsi itu sendiri kan nanti di akhir ada cek plagiarisme ya Pak. Kemudian di publish jurnal. Nah, untuk publish jurnal itu sendiri cek plagiarisme lagi atau sudah menggunakan cek plagiarisme yang sudah dicek pas skripsi itu? Oke, baik, pertanyaan bagus nih, teknis. Untuk skripsi memang kita akan melakukan cek plagiarisme di BAK. Jadi ketika sudah ACC, silakan daftar, nanti akan antri sesuai dengan masuknya antrian. Nanti akan dikonfirmasi oleh BAK. Biayanya itu cuma 5.000 sekali cek. Nah, bagi yang nggak lulus cek plagiarisme akan dibalikan kembali ke pembimbing untuk diperbaiki sampai dengan sesuai standar. Nah, mengenai tentang jurnal, teman-teman artikel, apakah saya lakukan cek plagiarisme lagi? Nah, itu nanti akan dilakukan oleh pihak publisher, bukan di IKMI ya. Jadi oleh jurnal yang dituju. Bisa saja mereka hanya mengikuti yang sudah ada, atau juga biasanya ngecek lagi. Rata-rata sih mereka akan ngecek, tapi pertimbangannya itu nilainya juga nggak terlalu kecil gitu. Misalnya gede juga nggak masalah untuk Sinta 5 dan Sinta 6. Tapi untuk sampai saat ini yang kemarin rata-rata artikelnya aman-aman aja ketika sudah dipublish. Alhamdulillah itu belum ada yang dibalikin mahasiswa terkait dengan ini. Tapi juga jangan ngeklaim punya orang. Kalau misalkan
di kitanya aman, insya Allah di sana juga aman. Kira-kira begitu Mbak Puji. Oke. Ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, Mbak Wijanti. Berarti apabila submit pasti terbit jurnalnya. Nah, ini teknis ya, Pak. Saya sudah submit di jurnal GTCOM, contoh ini. Apakah pasti submit? Apakah pasti terbit? Jawabannya cuma satu saya. Apakah yang disubmitkan sesuai dengan konsep template-nya? Yang kedua, apakah skup materinya sama dengan yang diinginkan? Jadi kalau misalkan skupnya itu kalau misalkan informatika ya informatika semua gitu publishingnya. Jangan Mbak Hujianti orang informatika atau komputer publishnya di agama pasti di reject, ditolak. Yang kedua kalau template-nya ini yang sering saya bilang tadi, Mbak Hujianti template-nya ngambil GTCOM, tetapi Mbak Hujianti ini diupload ke dalam jurnal ICT di IKMI, ya itu pasti ditolak karena beda template-nya. Kalau sesuai template nih tipsnya, pertama lihat template-nya, tulisannya rapi, ya insya Allah diterima. Itu aja. Tapi kalau skupnya beda, template-nya acak-acakan ya tolak nantinya, di-reject sama mereka. Itu hati-hati. Tapi ada juga kemarin yang di-reject karena tulisan rata-rata tulisan. Hati-hati makanya rapih karena 10 lembar saya rasa nggak nyampe sejam untuk ngedit kalau kerapihan mah. Pak Punten minta video recording yang insya Allah saya share pertemuan kali ini dan saya sudah saya record, tapi nanti download nanti setelah Jumatan. Izin bertanya Pak untuk persyaratan skripsi data kurang data. Izin bertanya Pak untuk persyaratan sidang skripsi ada yang kurang atau gimana? Contohnya skripsi BNSP belum ada atau gimana? Nah untuk dari sertifikat BNSP itu teman-teman bisa ikut uji kom yang diselenggarakan oleh Kominfo yang kemarin ada di Patra, di hotel-hotel itu kita akui karena itu udah kerjasama dengan kita karena kita juga menjadi trainer di situ, kita udah banyak mahasiswa yang dapat juga, nah itu yang disiapkan. Yang belum nanti kita akan coba jadwalkan untuk bisa ujian tahun 2024. Tapi nanti saya diskusi dulu dengan Pak Dian karena kebetulan untuk BNSP ya isinya saya, jadi saya konsultasi dulu terkait dengan peluang ini. Itu saja teman-teman, terima kasih dan mohon maaf kalau kurang berkenan dan penjelasannya sangat cepat karena memang stimulan dulu, saya stimulan awal supaya nggak terlalu awam-awam banget. Jadi itulah dunia perjurnalan. Jadi karya tulis teman-teman itu bisa dibaca oleh orang lain, makanya jangan plagiat, jangan copy paste, kurangi bahasanya tulisan teman-teman itu akan dilihat oleh orang lain. Nah disitulah karya teman-teman bisa dihargai orang lain atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi tanamkan untuk nilai ibadah. Saya riset dapat pengetahuan kecil tapi bermanfaat untuk orang lain menjadi amal ibadah teman-teman semua. Terima kasih. Itu aja dari saya. Kalau mau konsul-konsul silakan di WhatsApp aja. Kalau misalkan belum dibalas ya mohon maaf, nanti juga insya Allah akan saya balas satu persatu sesuai dengan kemampuan saya dalam menjawab. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman semua. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi